semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Di malam hari ini kita berkumpul bersama karena saat ini kita mau sama-sama beribadah. Kita mau sama-sama belajar mengucap syukur kepada Tuhan atas berpulangnya Bapak Akyong, saudara tercinta dari Bapak Kristianto, dan juga keluarga besar yang ada di sini. Kami dari GBI Mawar Saron hanya bisa memberikan kata-kata semangat, tetapi Tuhan yang akan selalu menguatkan Bapak Ibu bersama keluarga kita. Untuk itu, tadi saya dengar cerita singkat dari Pak Kris bahwa almarhum ternyata berjuang luar biasa ya, 16 kali kemoterapi, dan kita tahu kalau kemoterapi itu sudah benar-benar habis badannya itu, dia menahan kesakitan. Tapi inilah waktunya, kita nggak mau dia menderita sakit. Sebab itu Tuhan lebih sayang. Tuhan bilang, saya temukan kau secara sempurna karena waktumu ini sudah yang terbaik, rumah di surga sudah tersedia bagimu. Sebab itu kita mau belajar segala sesuatu, bersyukur segala sesuatu, karena apa yang Tuhan buat selalu baik adanya. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus dari semula telah menetapkan.
surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Karena Yesus sudah memelihara hidup kami Tuhan. Kami ada malam ini Tuhan karena Yesus mengasihi kami. Sungguh kami Tuhan berterima kasih kepadamu atas kehadiran Tuhan. Tapi kami semua ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini di rumah duka ini Tuhan, di mana kekasih kami Tuhan telah Engkau panggil ke sisi-Mu ya Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami orang percaya kepadamu Tuhan, bahwa dia telah Engkau taruh di sisi-Mu di sebelah kanan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ini yang kami datang pada malam hari ini, memberi penghiburan bagi keluarga di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Dari awal pertengahan ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar roh Tuhan ada atas kami pada malam hari ini, mengurapi kami semuanya ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan membuka ibadah ini Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kehilangan orang terkasih itu pasti mendatangkan kesedihan buat keluarga yang ditinggalkan. Tetapi percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita hanya bisa berjuang untuk kesembuhan. Saya melihat waktu itu Bapak Ibu Kris mungkin bersama keluarga yang berjuang begitu setia melayani adik dari Pak Kris ya, almarhum Pak Akyong, dan mereka sudah berjuang untuk kesembuhan almarhum. Bahkan sebelum beliau dipanggil Tuhan almarhum, puji nama Tuhan masih sempat didoakan, diberikan perjamuan ya. Itu adalah sukacita luar biasa karena dia menjadi anak Tuhan juga. Sebab itu mari sebelum kita mendengarkan kata-kata penghiburan yang nanti akan disampaikan oleh pendoa, oleh WBI, Diaken dan atas nama Penatua, kita naikkan satu pujian, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu,
yang pertama untuk kata penghiburan diberikan oleh Bapak Ibu Diaken. Persilakan. Jabat. Shalom. Shalom. Terima kasih dan kesempatan yang indah pada malam hari ini diberi kami dari Diaken GBI Mawar Saron untuk memberikan sepatah atau sebuah kata penghiburan atau ucapan berita bahwa kami secara khusus turut berduka cita atas berpulangnya kasih kita Bapak Akyong dan kita kasihi sebagai kita umat yang percaya yang sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus, bahwa ini awal daripada kehidupan yang abadi, bahwa kasih ini kita percaya bahwa kita nanti juga dipanggil boleh bersama-sama di surga yang sudah disediakan oleh Bapa yang sangat mengasihi. Pada keluarga kami lihat di sini, sungguh kami berterima kasih karena menyambut dengan sukacita. Kita melihat bahwa ketegaran ada di dalam keluarga, tidak bersedih. Memang tatkala kita berduka, air mata akan bercucuran dari mata kita tanpa kita sadari karena kita merasa kesedihan. Tetapi kami melihat keluarga sangat terhibur di sini, kuat menerima kenyataan ini. Karena inilah yang terbaik di hadapan Tuhan. Situasi di negeri kita ini, bahkan di dunia selama ini, kita melihat 2 tahun terakhir ini, boleh kita melihat secara langsung ada keluarganya yang tak dapat dilihat seperti ini. Dari rumah sakit dibungkus langsung dibawa ke pemakaman tanpa dibarengi oleh keluarga, sanak famili, tanpa dilihat siapa yang di dalam peti jenazah itu. Benarkah itu saudaranya apa tidak? Tapi keluarga tidak bisa melihat. Itu yang terjadi di negeri kita selama terjadinya COVID-19 yang kita telah lewati. Syukur dan puji Tuhan, pada saat ini Bapak Akyong kita melihat keluarga dapat melihat jenazah, walaupun ini yang terakhir kalinya secara badan kita melihat, yang akan sebentar nanti akan dibawa ke pemakaman atau kremasi. Kami sungguh percaya, memang kami belum melihat kesediaannya di gereja, ya, melalui Pak Kris. Kami dari Diaken tidak dapat berbuat apa-apa selain dari kami berdoa kepada keluarga. Pekerjaan Bapak Akyong ini di dunia ini sudah selesai, tetapi kami sungguh berharap kepada keluarga bahwa keluarga yang ditinggalkannya lah yang melanjutkan pekerjaannya. Apa itu? Mungkin banyak doa-doa atau cita-cita mungkin, atau ada yang masih ingin dia laksanakan selama dia hidupnya, tetapi itu belum terselesaikan. Kami berharap kepada keluarga di sini supaya itu mungkin bisa ditunaikan, sehingga sukacita itu semakin penuh
kepada keluarga yang ditinggalkannya. Karena kita tahu Bapak ini masih bujangan, masih belum berkeluarga. Tapi kita percayalah bahwa di hadapan Tuhan rupanya tidak ada yang berbeda. Karena hanya satu kalimat Tuhan, tinggallah engkau, aku akan pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Ketika tempat itu sudah ada, maka siapapun akan dipanggilnya ke hadapannya. Ini saatnya tempatnya bagi dia dan ukurannya pas mungkin bagi dia, maka dia yang dipanggil. Karena anak kecil maupun remaja maupun yang tua sama saja di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan. Karena hanya satu detik saja itulah kehidupan kita. Iringan detak-detik jantung kita saja yang ada kehidupan kita ini. Makanya seiring jantung kita, biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi kita percaya keluarga dengan kedatangan kehadiran kami jemaat dari GBI Mawar Saron beri penghiburan, namun penghiburan yang setia yang abadi adalah dari Tuhan Yesus saja. Mungkin kami sebentar akan meninggalkan kalian di tempat ini, akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi kata dan kalimat yang kami sampaikan, terutama sebentar firman-Nya yang akan kita dengarkan melalui hamba-Nya, itu akan memberi kekuatan baru kepada keluarga, sehingga duka ini dijadikan Tuhan menjadi sukacita. Demikian yang dapat kami sampaikan, sedikit kata, biarlah kalimat yang kami sampaikan ini pada keluarga seluruhnya yang ditinggalkannya, biarlah bersukacita, karena kata Tuhan kepada kita, bersukacitalah dalam segala hal apapun. Ketika hal seperti ini pun kita harus dapat bersukacita orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengajarkan itu kepada kita yang percaya. Harapan kami kepada keluarga, bersukacitalah dan bergembiralah, karena Dia mengawali hidupnya di surga yang terbaik. Demikian ucapan dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan dari Diaken Rabanida turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian terkasih Pak Akyong yang kita cintai. Sampai bertemu di surga di awan permai kelak. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Diaken. Selanjutnya saya minta atas nama tim doa, para pendoa, silakan Bapak Tambunan. Ayo Pak Tambunan, mana Pak Tambunan ya? Ini teman kuliahnya. Oh ya, silakan. Lama Bisa ke sini Pak. Ini teman kuliahnya. Ya. Ya puji Tuhan, salam buat kita semua. Salam. Khususnya buat Bapak Ibu Is, keluarga yang saat ini bersama-sama kita untuk melihat jenazah saudara kita Akyong. Ya, Bapak Ibu, kami dari tim 2 Gereja Kita Harapan Indah, kami juga ikut sepenanggungan atas dipanggilnya Akyong. Saya pribadi dan kami para tim 2 ketika Akyong sakit itu selalu diberitakan Pak Gembala dengan Pak Kris, akhirnya kita berdoa Pak. Dan kita sudah berdoa beberapa kali, dan terakhir kemarin itu kita berjamuan kudus, dan di situ kita berdoa memang biarlah semua rencananya Tuhan. Karena kita ini adalah miliknya Tuhan, ya. Yang dikatakan oleh Bung Khotbah itu, kita ini adalah miliknya Tuhan, dan masa
masa kita ini adalah Tuhan yang tentukan. Semua ada masanya. Semua ada masa. Ini Akiong sudah bersama dengan Tuhan, tidak lagi merasa sakitnya. Ya, dia sudah sembuh. Dia sesuai dengan imannya. Dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Cuma kita sekarang Pak, Akiong sekarang hingga besok saya dengar bisa diberangkatkan. Hanya sekarang kita semua keluarga, ya Bapak Ibu, ya bagaimana supaya kita tetap mempertahankan iman kita dengan Tuhan. Saya melihat Akiong terakhir ibadah sore minggu kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu gereja, makanya aku nggak kaget waktu itu sudah sehat. Saya lihat datang, baru kita kemarin minggu doa Bapak Gembala dan kemarin perjamuan kudus. Ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu yang dari Akiong ya. Jadi doa kami kalau Akiong sekali lagi sudah sembuh, kita semua keluarga dari Akiong dari manapun mungkin, ada dari luar negeri mungkin yang kami dengar, biarlah sehat semua, panjang umur, dan sekali lagi saya mau hanya bilang mempertahankan iman kita sebagai pengikut Tuhan supaya nanti seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sitorus tadi, kita kembali nanti akan bersama-sama di surga yang Tuhan sediakan bagi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya dengan Tuhan. Jadi sekali lagi kami tidak panjang-panjang untuk memberikan kata penghiburan, karena kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kita semua khusus keluarga. Sekali lagi saya mewakili para tim doa, urus penanggungan, dan semua itulah rencananya Tuhan. Kami akan menyanyikan satu pujian buat keluarga untuk boleh menghibur. Please. Bapak aja. kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, tadi kata-kata penghiburan bahkan pujian dari para pedoa kita, dan sebelum kita serahkan kepada Bapak mewakili Penatua yang nanti disampaikan oleh Bapak Penatua Kasih Jabat dari Diakonia, kita naikkan dulu satu pujian, Kalau Ku Cari Damai.
Shalom. Selamat malam untuk kita semua, secara khusus keluarga besar Pak Kris yang pada kasih kami. Kalau malam hari ini kita mulai berkumpul di tempat ini, tentu ada sesuatu hal, yaitu di hadapan kita jasad almarhum Akyong yang sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Saya berdiri di sini, Pak Kris, mewakili Penatua sekaligus mewakili gereja juga. Mohon maaf kalau memang seperti ini adanya kami semua, karena ada halangan-halangan yang baik dari teman-teman yang lain. Tapi mereka tetap kirim salam dan mengucapkan rasa turut berduka cita atas kepergian saudara kita almarhum Akyong. Untuk keluarga besar di sini, kami terlalu percaya, mungkin sudah banyak hal yang keluarga ketahui tentang almarhum yang ada di hadapan kita. Sedikit saya tahu tentang riwayat almarhum, masih sendiri. Bahkan saya pribadi memang kurang kenal, tapi ya puji Tuhan, inilah kelebihan kita yang selalu dekat dengan Tuhan. Tapi nama almarhum ini memang terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini sering saya dengar diduakan dari mimbar Akyong, sampai terakhir saya bertanya, Akyong itu siapa? Rupanya beliau inilah yang ada di hadapan kita sekarang, adik kandung daripada Pak Kris. Tentu ini semua berkaitan Pak Kris, karena kita satu di dalam Tuhan. Kami seperti saya bilang tadi, banyak yang belum mengenal nama kami. Tapi itu tidak mengurangi rasa kasih dan hormat kami kepada almarhum, walaupun sudah jadi jasad ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, karena kita satu tubuh di dalam Kristus, kami tahu Pak Kris, Ibu Kris, mungkin anak-anak juga tidak asing lagi sebenarnya di gereja kita GBI Mawar Saron. Saya percaya kalau ditanya Pak Kris itu di mana, pasti dibilang di Mawar Saron. Itulah Pak Kris. Malam hari ini boleh kami semua yang hadir di sini menyatakan rasa turut berduka citanya, walaupun hanya sebagian yang datang. Pesan saya kepada keluarga besar semua yang di sini, baik yang datang dari luar kota, datang dari Thailand, Taiwan, kita sebagai orang percaya, almarhum ini betul sudah berpisah secara daging dari kita. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah merasakan perpisahan dengan almarhum ini kalau kita selalu membawa dia di dalam doa. Karena hanya doa lah yang bisa kita sampaikan sebagai orang yang hidup. Kita bersyukur Tuhan memberikan waktu kepada kita, bisa berdoa, bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi seperti kita yang buat malam hari ini. Tentu ini merupakan satu kesempatan bagi kita yang Tuhan kasih waktu untuk saling mengasihi, baik di dalam duka maupun di dalam sukacita. Kira-kira hanya itu yang bisa kami sampaikan buat keluarga besar Pak Kris malam hari ini, secara khusus Ibu Kris dan Pak Kris. Marilah kita yang masih Tuhan berikan waktu saling mendoakan, saling berdoa, saling mengingatkan, saling mengasihi, secara khusus keluarga yang ditinggal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih kepada Bapak pejabat maupun Penatua yang ada, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari kita ke depan, terutama buat keluarga yang ditinggalkan. Kita menyiapkan diri kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
saatnya nanti. Bila saatnya nanti udah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bapa, terima kasih, biarlah hidup kami jadi berkat. Amin. Selama kami ada ya Tuhan, karena kami sadar ada saatnya kami tidak berdaya. Mungkinkah karena usia tua tidak berdaya, mungkinkah karena keuangan kami sudah tidak ada, dan berbagai macam faktor kami tidak berdaya. Namun ketika kami masih bisa hidup dengan berdaya, kami lakukan sesuatu, itulah merupakan kebanggaan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, bantulah kami, supaya kami bisa menjadi berkat di mana saja kami berada. Pujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami akan terima firman Allah, firman lengkap. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, shalom bagi kita semua. Buat keluarga besar, Pak Kris dan juga yang ada dari Kalimantan, ada dari Taiwan, berkumpul hari ini. Walaupun tidak kumpul semua, tapi biarlah kita semuanya ada dalam naungan dan kasih Tuhan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kemarin saya sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa segala sesuatu ada masa. Ada waktu kita lahir, ada waktu kita mati. Antara lahir dan mati itu yang terpenting. Ya, karena di waktu antara lahir dan mati itu ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, kita cari segala sesuatu untuk sukses, tapi bisa juga jadi gagal. Tapi sukses atau gagal kita akan mati. Tapi yang terpenting di dalamnya adalah ketika kita hidup bagi Kristus, tidak persoalan kita gagalkah di dunia ini atau berhasil, tapi kita ada dalam Kristus. Itulah menjadi kekayaan yang paling penting dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita sekalian yang terambil dari Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-15. Dikatakan begini: berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Ternyata tidak semua kematian berharga. Tidak semua kematian berharga. Kematian yang berharga cuma kematian yang dikasihi. Tidak berarti kalau saya Kristen kematian saya berharga. Tidak semua kematian orang Kristen berharga di mata Tuhan. Hanya kematian orang yang dikasihinya yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, selama kita hidup ini, jadikanlah hidupmu berharga. Berarti bernilai di pemandangan Tuhan. Supaya kelak nanti kita mati. Karena mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita suatu kelak akan seperti Akion yang terbujur kaku. Kita akan ada seperti ini. Tapi biarlah ketika kita terbujur kaku semacam ini, Allah melihat dari surga dan Dia memberikan penilaian. Kematian kita berharga, kematian kita bernilai, kematian kita tidak kematian yang sia-sia. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan hidup kita. Tidak ada guna kita sia-siakan hidup dengan kesombongan karena kita punya segalanya, dengan kesombongan karena kita cantik dan ganteng lah, dan lain sebagainya. Hilangkan itu, karena secantik-cantiknya manusia, seganteng-gantengnya manusia, kelak dia akan mati. Sekaya-kayanya manusia, dia punya semuanya, kelak dia akan mati. Dia datang, dia telanjang, dia pulang akan telanjang. Jadi tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup ini. Oleh karena itu, biarlah tetap Kristus ada dalam kehidupan kita. Nah, kalimat ini berkata berharga di mata Tuhan, kematian yang dikasihinya. Siapakah kematian, siapakah yang dikasihinya? Ada beberapa hal. Yang pertama, dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Jadi kematian siapakah yang berharga? Kematian yang menjadikan hidupnya adalah Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya semua kita yang ada hari ini, kita jadikan hidup kita adalah Kristus, maka kematian kita umur berapapun, dimanapun, itu tidak menjadi persoalan. Yang jelas kalau kita mati dalam Kristus, maka kematian kita bernilai.
kematian kita berharga. Maka tadi saya sudah katakan, kematian yang bernilai bukan hanya sekedar kematian orang Kristen, tapi kematian yang hidupnya adalah Kristus. Ini perlu dicatat, kematian siapakah yang berharga dan bernilai itu adalah kematian orang yang hidupnya adalah Kristus. Yang kedua, kematian apakah yang berharga itu? Yang kedua adalah dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dikatakan yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mengakhiri pertandingan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kristus itu harus terus ada dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar sebatas kita butuh dia, tapi sampai finishing. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Hidup ini sebuah pertandingan. Diomelin orang di lampu merah, dimaki-maki orang, dihina orang, dicibir orang, dan bahkan dirugikan orang. Itu merupakan pertandingan. Apakah kita tetap bisa lolos dalam pertandingan itu? Tidak pernah meninggalkan Tuhan lewat pertandingan itu. Sekalipun mungkin pertandingan itu begitu berat dan begitu sulit untuk dihadapi, karena kita dihina, difitnah, mungkin kita diolok dan bahkan dicibiri, tapi tetap kita bertanding dengan baik, dan Kristus tidak akan pernah tergeser dari dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kematian yang berharga itu seperti apakah? Kematian yang berharga itu adalah, dan Paulus berkata dalam berikutnya dikatakan, aku telah mencapai garis finish. Aku telah mencapai garis finish. Kristus tidak hanya sekedar cerita. Kita mungkin hafal semua ayat. Kita mampu untuk membicarakan firman di mana-mana. Tapi finishing kehidupanlah di dalam Kristus yang kematiannya berharga. Jadi kalau kita terus dalam kesulitan apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap pegang Tuhan. Kita tetap bergantung sama Yesus. Tidak akan pernah tinggalkan Tuhan sampai finishing kehidupan itu. Kita tetap memegang Kristus dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kematian yang berharga itu lanjut dikatakan oleh Paulus, aku telah memelihara iman dengan baik. Jadi iman itu nggak boleh tergeser, iman nggak boleh terjual, iman nggak boleh sepertinya dijual belikan. Iman itu harus tetap kokoh dalam diri kita, karena itulah merupakan pertarungan kita. Apalah artinya kita menjadi orang Kristen, tapi kita gugur dalam iman. Kita bergeser iman karena situasi, karena kondisi, karena keadaan, karena kesulitan, karena berbagai macam hal yang mewarnai kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah malam hari ini Bapak dan Ibu Saudara, keluarga sekaliannya, supaya kematian kita berharga 4 hal itu. Yang pertama, kita harus hidup dalam Kristus. Yang kedua, kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan yang ketiga, kita harus mencapai garis finish. Dan yang keempat, kita harus memelihara iman. 4 hal inilah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Saya dengan keluarga ini cukup lama bergaul dan emosionalnya sangat terbangun dengan baik. Dari mulai saya ikut ke Pontianak untuk melayani keluarga, lalu kita sama-sama juga ke Israel dengan Pak Kris, lalu terus kita melayani sampai Akiom. Dipanggil Tuhan, kita tetap melayani mereka. Kiranya ini menjadi persahabatan dan persaudaraan yang kita bangun dalam Kristus tanpa embel-embel yang lain. Hanya itulah merupakan tanda kita milik Kristus. Kita adalah orang yang percaya. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan berkati keluarga semuanya, baik yang dari Taiwan doa saya, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati keluarga yang ada di Kalimantan yang tidak bisa hadir, biar kiranya Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Hari ini kita akan sekaligus tutup peti. Apakah ada hal-hal yang lain yang mau disampaikan tentang Akio? Karena sebentar akan ditutup petinya. Dan diberikan kesempatan keluarga juga nanti terakhir kali.
Siapa tahu ada perubahan bahwa bukan ditutup sekarang, Atau besok? tetap dulu sekarang. Mari kita akan bangkit berdiri. Oh Yerusalem, kotaku yang paling Oh Yerusalem. Tak lama lagi. di hadapan-Mu Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat pengalaman baru dan pelajaran tentang di mana api yang terwujud kaku di hadapan kami, mengingatkan kami kelak nanti kami akan seperti ini. Oleh karena itu biarlah pelajaran ini kami akan Tuhan Yesus betul-betul pegang erat supaya hidup kami tetap dalam Kristus. Kami akan tetap Tuhan mengakhiri pertandingan dengan baik. Kami akan mencapai Tuhan garis finish dan kami akan memelihara iman. Amin. Tolong kami Bapa di surga dalam kesukaran apapun. Di depan kami tidak bergeser dari Kristus. Kami tetap pegang Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian ya Tuhan kami berdoa buat keluarga besar yang ditinggalkan oleh akhirnya ya Tuhan. Tentunya mereka berduka, tentunya mereka bersedih. Namun hari ini kami mohonkan Roh Kudus akan menghibur mereka. Ketika peti jenazah sudah ditutup, maka Tuhan Yesus tertutuplah semuanya kesedihan, tertutuplah semuanya Tuhan Yesus segala duka yang ada penghiburan dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang bernama Roh Kudus. Tuhan tolong kami sekaliannya. Biarlah kiranya Tuhan menolong memberkati dalam penutupan peti jenazah malam hari ini. Tuhan tolong kami sekalian. Sementara besok hari akan dibawa Tuhan ke tempat peristirahatan yang sementara itu. Tuhan itu tolonglah kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Kaulah segalanya bagi kami. Doa kami kepada-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa buat semua jemaat-jemaat yang hadir dalam ibadah penutupan peti ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong mereka dengan kasih. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelumnya saya serahkan dulu kepada Ibu Imam untuk mengatur rutin hadapan keluarga, silakan. Baiklah, sebelum tutup peti kita akan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Tapi sebelum masing-masing penghormatan, foto dulu keluarga dipersilakan selama berkumpul dulu supaya sebelum ditutup petinya bisa kumpul aja di sini, di depan sini. Sini nggak boleh? Di sini Boleh. Ini boleh. Di sini apa? Jadi ini dimundurin mesti. Iya, boleh. Iya. Ya menyampaikan. Ya di sini ini menyampaikan aja sini supaya Ya. Silakan ya dibagi silakan. boleh. Iya, jadi sebelah menyebelah dan di depan. Dia di depan ya, di ujung sini. Nggak ada sesuatu, nanti kepala.
Iya, di foto kita foto. Nanti dikirim aja Pak Kris. Nanti kami kirim. Paling begini aja. Ya, mungkin lebih bagus Pak Kris di situ kali ya. Di kepala. Ya, nanti kirim ya. Iya, Pak Kris di kepala itu. Ini juga nanti. Kenapa? Pak Kris di situ dengan ibu supaya seimbang di sini. Ya, ibu sama. Iya. Ada ini. Semua. Ah, sebagian di sini, sebagian di sini. Fotografer. Sebagian di sini dibagi. Ya, udah 3-3. Oke. Ya. Ya, ibu boleh dekat yang baju kuning ibu boleh dekat sana. Ya, Oke. Iya. Iya, sambil mungkin puji-pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus Iya. setia. Kita bagi khusus keluarga Pak Kris dulu, baru nanti masing-masing ya. Oke, sudah. Diganti keluarga berikutnya. Sudah. Selanjutnya Tuhan Yesus setia. Sebelum masing-masing memberikan penghormatan, mungkin dari gereja boleh foto dulu, dipersilakan. Foto bersama keluarga setelah ini. Ayo gereja. Atau dari Bapak Ibu keluarga yang mau berfoto silakan. Yang ibu saja kan ibu. Ya udah gereja, silakan gereja semua. Sama Bapak Ibu. Kira? Kira kira. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Sekarang kesempatan diberikan kepada Undangan kamu minyak dulu, lalu itu dulu dulu ya. Keluarga keluarga di hadapanmu Bapa di surga, kami datang bersyukur berterima kasih buat semua apa yang terjadi, khususnya buat Akyong, adik daripada Pak Kris ya Tuhan. Sebentar ini kami akan menutup peti. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya Tuhan tolong. Ketika kami tutup peti ini, terhapuslah air mata dari mata kami. Terhiburlah kami, kuatlah kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus ada atas kami sekalian. Dan pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa.
bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kalau nama Bapa dan Lulus berkat ini. Oh Yerusalem, Boleh berkumpul sebentar, Bapak Ibu Kris. Sebelum minyak urapan ya Pak ya. Selamat. kain kayak gini. Di luar. Di luar. Dalam Yesus.
kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik.